Coba keyakinan kelas yang pertama siapa yang mau membacakan? Sinten ayo. Oke, terima kasih. Keyakinan kelas yang pertama yaitu berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya, terima kasih Mas Ed. Yang pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Tadi sudah dilaksanakan anak-anak? Sudah. Keyakinan kelas yang kedua, sinten? Siapa? Ayo. Siapa mau? Boleh? Mbak Windy? Ya, silakan. Salim kepada guru, masuk kelas tepat waktu dan duduk di tempat masing-masing. Tadi sudah dilaksanakan. Salim kepada bapak kepala sekolah kita, ya. Masuk kelas tepat waktu, ya. Biasanya kalian masuk kelas tepat waktu, tapi tadi masuk izin kepada guru, izin saya makan dulu, ya nggak apa-apa, boleh makan dulu. Selanjutnya yang ketiga, siapa? Mbak Vita, ya silakan Mbak Vita. Yang ketiga Mbak Vita, meminta sebelum keluar. Yang ketiga, meminta izin sebelum keluar kelas. Yang keempat, ayo silakan. Oh ya, silakan. Terima kasih. Baju dimasukkan dan bersepatu. Coba kita cek semuanya bajunya sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan ya? Ya, walaupun tadi Ibu melihat ada beberapa yang mau masuk baru dimasukkan. Betul? Nah, yang kelima, yang terakhir, sinten? Oke. Makan di luar kelas. Makan di luar kelas. Ini sudah dilakukan tadi? Biasanya juga sudah dilakukan. Ya. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kapan kita menyusun keyakinan kelas kita ini? Semester berapa? Semester 1. Ketika di awal pembelajaran kita menyusun keyakinan kelas. Nah, dari sini ketika sudah berjalan 1 semester, mari kita berefleksi bersama. Kira-kira dari keyakinan kelas kita ini, apakah ada yang sudah berjalan yang baik dan perlu ditingkatkan? Apa kira-kira? Yang sudah berjalan dengan baik apa kira-kira? Dan yang perlu ditingkatkan menurut anak-anak apa? Apa? Siapa yang berani angkat tangan? Yang sudah berjalan dengan baik selama ini? Ayo sinten berani berbicara. Ayo. Iya, Tommy. Ya, silakan Tommy, apa yang sudah berjalan dengan baik? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Iya. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan mungkin juga ada yang perlu diperbaiki. Ya enggak? Dari kelima itu mungkin anak-anak mungkin ada yang pengen diperbaiki lagi atau ditambah lagi. Terus apa sih kelas yang kalian impikan itu? Pasti anak-anak punya kelas impian. Punya kelas impian yang nantinya bisa kalian wujudkan. Kelas impian yang bisa kalian wujudkan dengan diri kalian sendiri. Sudah ada bayangan kira-kira? Sudah? Kelas yang diimpikan yang bisa diwujudkan oleh kalian sendiri. Gimana caranya? Kerjasama untuk mewujudkannya. Ya, kerjasama untuk mewujudkannya. Nah, sudah ada bayangannya, anak-anak? Satu. Nah, sekarang selanjutnya mari kita berefleksi bersama-sama. Coba anak-anak lihat di depan meja kalian itu, di atas meja sudah ada sticky note. Silakan
Disiapkan sticky note-nya yang warnanya hijau terlebih dahulu. Silakan dibaca. Sticky note yang berwarna hijau. Satu anak satu. Satu anak satu. Sticky note yang berwarna hijau terlebih dahulu ya. Semuanya sudah cepat? Sambut. Nah, apa yang kalian tuliskan di situ? Silakan kalian jawab pertanyaannya. Pertanyaannya ya, apa yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan menurut kalian dari keyakinan kelas tersebut? Apa yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan? Silakan ditulis. Silakan kalian mencurahkan idenya sendiri-sendiri. Pasti kalian punya ide, pasti kalian punya pendapat. Untuk kita kalian mencurahkan pendapatnya, tidak harus sama dengan pendapat orang lain. Ya, ini kesempatanmu untuk mengungkapkan perasaanmu. Maka tuliskan di situ, ya. Jangan menyontek temannya. Ini kesempatanmu untuk mengungkapkan perasaanmu, mengungkapkan perasaanmu. Makanya anak-anak silahkan ditulis. Ditulis sesuai apa yang kamu anggap sudah berjalan dengan baik dan perlu untuk dipertahankan. Ada yang tidak membawa borowi? Bisa pinjam untuk penuh? Ada? Bawa semua? Bawa enggak? Dipinjam penuh ya? Apa yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan. Ungkapkan perasaanmu, ungkapkan pendapatmu di sini. Kalian bebas mengungkapkannya. Ya. Tunjukkan bahwa kalian bisa, tunjukkan bahwa kalian mampu, tunjukkan kalau kalian berani untuk berpendapat. Ya, saya yakin kalian bisa. Untuk percaya pada anak-anak kelas 7B. Kalian semua adalah anak-anak hebat. Jadi harus berani. Pertanyaannya, apa yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan? Kira-kira menurutmu, menurut pendapat pribadimu itu apa? Sampai menuju ke pertanyaan yang kedua, refleksi yang kedua, refleksi dinamika kelas kita yang kedua. Warna apa kertasnya? Warna apa kertasnya? Silahkan diambil kertas warna kuning. Pertanyaannya, apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu diperbaiki? Menurut kalian, dari keyakinan kelas kita ini, apa yang perlu diperbaiki? Ungkapkan perasaanmu, ungkapkan pendapatmu tanpa terpengaruh dengan pendapat temannya. Tuliskan apa yang kamu rasakan. Bisa? Berani mengungkapkan perasaan? Berani? Oke. Pintar, hebat.
bagian? Sampun. Pertanyaannya, bagaimana kelas yang anak-anak impikan? Jadi setelah kamu berefleksi ini, terus menurutmu yang kurang baik itu apa? Nah, berarti semestinya kelasmu itu harusnya seperti apa yang sesuai dengan keinginanmu? Nah, yang kurang itu apa? Yang kamu impikan itu apa? Tidak harus dalam bentuk barang, ya. Tidak harus dalam bentuk barang. Sikap. Jadi perilaku kalian ini nanti disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, seperti ketika kita menyusun keyakinan kelas ini dulu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Silakan, sudah bisa dipikir-pikir lagi, bisa berefleksi lagi, sampai yang sudah bisa ditempel sesuai dengan warnanya, seperti bisa menempel sesuai dengan warnanya.
Meminta izin sebelum keluar kelas. Masuk kelas tepat waktu dan bersepatu. Duduk di tempat masing-masing. Baju dimasukkan dan bersepatu. Itu berarti nomor 2 ya. Ya, apa yang perlu diperbaiki? Baju dimasukkan dan bersepatu. Ini banyak pendapat sama kelihatannya ya Mas Edi ya. Ya. Jadi yang perlu diperbaiki ini banyak pendapat yang sama. Makan di luar kelas. Meminta izin sebelum keluar kelas. Saling memandang guru dan adik kelas. Sekarang masuk yang ketiga. Bagaimana kelas yang anak-anak impikan? Ya, silakan Mas Edi, Mas Bayu. Oh iya, Mas Davis, Mas Bayu ke sana. Kelas yang bersih dan nyaman. Mempunyai memakan kelas, kebersihan kelas.
yang rapi dan bersih. Perilaku yang baik. Terima kasih untuk Mas Erik dan Mas Bayu lagi. Mas Daudi, tepuk tangan dulu ya, karena mereka juga sudah berani. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini adalah curahan pendapat inisiatif dan juga refleksi dari anak-anakku semuanya yang ada di kelas 7B ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan? Yang pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Sudah ada di keyakinan kelas kita? Berarti ini masih perlu dipertahankan, ya? Yang kedua, meminta izin sebelum keluar kelas. Perlu dipertahankan? Tidak perlu diubah keyakinan kelasnya tentang ini? Ya. Yang ketiga, saling kepada guru dan masuk kelas tepat waktu. Perlu dipertahankan? Meminta izin sebelum keluar kelas. Bagaimana? Perlu dipertahankan. Tadi semua suaranya mayoritas itu yang setia. Kemudian yang keempat, masuk kelas tepat waktu dan bersepatu. Kemudian duduk di tempatnya masing-masing. Perlu dipertahankan? Perlu. Berarti semua ini sudah ada di keyakinan kelas kita, atau tidak? Betul. Ada yang perlu dirubah? Ya. Sekarang yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Ya. Yang pertama, baju dimasukkan dan bersepatu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki tentang ini? Kalian menulis ini kenapa? Kenapa? Kenapa anak-anak? Tidak apa-apa, silakan berbicara. Di sini kita sharing, di sini kita berefleksi. Tidak ada benar, tidak ada salah. Ya, ini mengungkapkan rasa. Refleksi itu apa sih dulu? Refleksi itu mengungkapkan perasaan. Yang perlu diperbaiki, baju dimasukkan dan bersepatu. Kenapa anak-anak menuliskan ini? Karena belum mahasiswa bajunya dimasukkan dan bersepatu. Kenapa Mas Habis? Diulangi. Monggo. Karena belum mahasiswa bajunya dimasukkan dan bersepatu. Hebat sekali Mas Habis. Terima kasih, tepuk tangan dong. Karena belum semua siswa bajunya dimasukkan dan belum bersepatu. Kira-kira menurut anak-anak semua betul nggak nih? Perlakuan ini berarti kegiatan ini, tindakan ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Maksudnya tidak bersepatu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kira-kira yang membuat anak-anak itu tidak memasukkan baju itu apa? Mana pendapatnya? Anak-anak kok bajunya tidak dimasukkan itu kenapa? Silakan berbagi cerita. Siapa yang mau berpendapat? Kenapa bajunya tidak dimasukkan? Sinten? Ada yang mau berpendapat? Ada yang berani mengungkapkan kenapa ya kok baju saya tidak saya masukkan? Kenapa? Siapa berani angkat tangan? Kelihatannya dulu lihat ini mau angkat tangan tapi ragu. Betul nggak? Nggak apa-apa, angkat tangan saja. Berani berpendapat, berani angkat tangan, berani berbicara itu menandakan bahwa kalian hebat, menandakan bahwa kalian luar biasa. Ayo siapa yang berani berpendapat? Kenapa kok bajunya dikeluarkan? Sinten? Belum tunggu loh ya. Ayo, silakan.
Kelihatannya Mas Bayu ini yang senyum-senyum ya. Oke, Mas Bayu. Karena tidak nyawan dan tidak. Baik. Menurut Mas Bayu, jika bajunya dimasukkan itu terasa gerak. Kira-kira ada yang sependapat? Ada yang sependapat dengan Mas Bayu? Ada? Iya. Jika gerak, biar baju tetap masuk dan kalian tidak gerak, ada solusinya? Ada? Bagus. Seperti apa solusinya berarti? Kenapa? Gimana? Gimana? Ada? Guru kok dengar sedikit-sedikit loh, tapi tidak berani langkah. Ayo gimana biar tidak gerak tapi baju tetap masuk? Ada solusi? Ada kata-kata. Ayo betul ada. Betul ada. Lalu gimana solusinya itu? Apa? Apa tadi? Apa Mas tadi Mas? Menggunakan kipas angin. Menggunakan kipas angin. Jika tidak ada kipas angin, mungkin ada solusi lain. Iya Mas Bayu, Mas Bayu. Mas Hafiz lagi, silakan. Mengurangi gerak dan tidak menggunakan baju banyak. Oh iya, mengurangi gerak dan tidak menggunakan baju banyak. Ya seperti ini Mas Yoko, kemudian bajunya dua, ada baju seragam dan ada ada kaos, itu bisa membuat gerak. Akhirnya bajunya dikeluarkan. Makanya pakai bajunya menurut Mas Hafiz satu saja. Mungkin kaos dalamnya Mas Yoko bisa diganti dengan singlet, ya kaos dalam seperti itu. Ada lagi tadi ada yang bilang kipas benar ya? Benar tadi benar ada yang bilang kipas ya? Iya, juga bisa dengan kipas. Berarti sebenarnya kalian sudah menemukan solusi bagaimana agar kalian tetap bisa melaksanakan keyakinan kelas kalian, yaitu baju dimasukkan, gitu. Tapi juga bisa mengatasi permasalahan biar tidak gerak, yaitu dengan memakai apa tadi? Mengurangi aktivitas dan memakai baju sedikit saja, satu saja. Yang kedua dengan kipas boleh dengan kipas, tapi baju tetap masuk. Sudah menemukan solusi? Sudah. Hebat. Tepuk tangan dong, itu hebat luar biasa ya. Bagus. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya karena kalian sudah berani bersuara, kalian sudah berani berpendapat, kalian sudah menemukan solusi atas masalah kalian sendiri, yaitu baju dikeluarkan. Terus tadi Bu Nisa juga untuk kesepakatan kelas yang makan di luar kelas. Tadi Mas Ipin kelaparan. Akhirnya izin, itu saya izin makan dulu masuk terlambat. Dan itu juga luar biasa untuk Mas Ipin. Ya, berarti Mas Ipin sudah izin untuk makan di luar. Oke, itu juga hebat. Tepuk tangan dong untuk Mas Ipin. Ya, alangkah baiknya jika besok Mas Ipin makannya lebih awal, sehingga tidak perlu izin. Betul seperti itu Mas Ipin? Iya, bagus. Baik. Selanjutnya, silakan anak-anak berdiri, kita
dengan memakan baunya. Yang ini apa? Kacang dan juga koro. Ya, nggak apa-apa Bu, itu namanya koro, boleh. Kita gunakan bahasa-bahasa kita sendiri sesuai dengan kearifan lokal kita. Ini kacang dan juga koro. Yang dimakan apanya? Bijinya. Kalau yang ini gambar apa? Wortel dan juga ubi. Yang dimakan apanya? Ubinya. Yang ini daun apa itu? Ini daun bawang. Yang ini bayam. Berarti ini sayur ini yang dimakan apanya? Daunnya. Bisa dipaham dari sini? Bisa. Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini apa Bu? Salah ketik. Teknik pengolahan makanan. Ini pengolahan ya. Maaf Bu, salah ketik. Teknik pengolahan makanan itu ada 3 ya. Apa saja? Ya. Ya. Teknik pengolahan panas basah itu contohnya apa? Direbus. Betul. Teknik pengolahan panas basah itu teknik pengolahan makanan yang menggunakan air. Berarti contohnya tadi direbus. Yang kedua, tumis itu apa? Pengolahan panas kering. Contohnya tumis. Tumis itu berarti pengolahan makanannya menggunakan apa? Minyak. Nah, yang ketiga, teknik pengolahan lainnya. Teknik pengolahan lainnya itu seingat kalian di pembelajaran minggu kemarin ada apa saja? Menghaluskan, tidak dimasak, campur, menyaring. Nah, oke. Berarti contohnya panas kering itu apa kira-kira tekniknya yang digunakan? Tidak dimasak. Contohnya apa? Metimun, tomat digunakan untuk apa itu? Alangkah pintar sekali. Lanjut ya. Nah, nih teknik pengolahan makanan sekarang baru dijelaskan. Teknik pengolahan makanan panas basah itu pengolahan bahan makanan dengan menggunakan air, betul seperti yang kalian katakan. Untuk memakannya itu menggunakan air. Contohnya tadi apa? Merebus, mengukus, menggulai, menggulai. Yang kedua, teknik pengolahan makanan panas kering. Ini merupakan memasak makanan dengan menggunakan minyak ataupun lemak. Lemak di sini maksudnya apa? Mentega. Contohnya menggoreng, memanggang, membakar, menumis. Nah, teknik yang ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Bahan pangan yang dimakan mentah atau rawon. Umumnya buah itu dimakan diolah tanpa dimasak. Sayur pun juga ada yang diolah tanpa dimasak. Contohnya sayur untuk dibuat lalapan seperti yang kalian katakan tadi. Nah, ini ada beberapa contoh gambar olahan makanan. Mulai dari panas basah, panas kering dan juga tidak dimasak. Kita bahas dulu yang pertama, panas basah. Itu olahan itu menggunakan teknik panas basah yang apa kira-kira? Mengukus. Apa yang dikukus? Ada apa aja itu? Brokoli, wortel, kentang. Itu namanya, ya, itu tidak ada di sini ya. Itu namanya paprika. Yang kuning, anak-anak lihat kuning itu namanya paprika. Paprika itu untuk mengganti cabai. Jadi pedas. Paprika itu pedas. Untuk di sini mungkin tidak ada ya, jarang ya orang menggunakan paprika. Itu namanya paprika. Biasanya digunakan untuk tumis, jadi tumisannya tidak pakai cabai.
tapi pakai paprika. Paprika itu ada 3 warna, paprika kuning, paprika hijau, dan juga ada paprika merah. Jadi kalau dimasak untuk cookies warnanya menjadi semakin menarik. Itu maksudnya ya. Yang kedua, pengolahan panas krim. Contohnya ini apa? Menumis kangkung. Yang ketiga, tidak dimasak. Apa saja sayuran di situ?
Waktu membaca masih 2 menit lagi. Silakan dipahami, dibaca, dipahami. Jadi anak-anak juga memperhatikan jam yang ada di dinding belakang. Jadi nanti kalian selesai mengerjakan itu jam 9.55. Oke, perhatikan 9.55 waktu habis untuk mengerjakan. Jadi silakan sekarang dikerjakan dengan baik, didiskusikan dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik pula. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.
Masih 3 menit lagi. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Oke, silakan dilanjut diselesaikan. Yang sudah selesai silakan dicek-cek lagi, diperiksa lagi, diteliti lagi, biar hasilnya lebih bagus. Waktunya masih 1 menit lagi. Masih ada waktu 1 menit lagi. Habis, Mas Bayu sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sama kelompok Habis Biin Ria Yato Isa Bayu. Olahan panas basah. Nama olahan sop teknik yang digunakan bagus. Yang kedua singkong teknik yang digunakan bagus.
yang digunakan satu. 4. Sabar karena teknik yang digunakan menghaluskan. Yang mau ditanyakan? Dibuka pertanyaan Mas Bayu. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Windy mau tanya? Tidak. Ada yang mau tanya? Mungkin ada yang kurang jelas mau diminta diperjelas? Bagaimana dari kelompok satu ada? Mas Ipin, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Dari kelompok dua, aman? Kelompok tiga, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan, silakan ditutup. Mas Piin ditutup, Mas Bayu atau Mas Piin yang tutup? Itulah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sebelum kita lanjut anak-anak, jika ada kelompok yang maju ke depan, silakan diperhatikan yang dibaca di depan, diperhatikan. Mungkin nanti anak-anak ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang maju di depan. Seperti yang dilakukan Mas Titik dulu itu luar biasa. Jadi harus berani bertanya, harus berani mengungkapkan. Kalau memang mau memberikan penguatan juga boleh. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami anak-anak? Lanjut. Kelompok siapa sekarang yang mau maju ke depan? Kelompoknya Mas Erik, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Erik, Tommy, Lupi, Vita, Nisa, dan Nia. Inilah tugas kelompok kami. Menahan panas basah. Nomor 1, Lupi bungkus. Teknik yang digunakan mengukus atau steaming. Nomor 2, jagung rebus. Teknik yang digunakan merebus atau poaching. 3, teknik yang digunakan mendidih atau simmering. Nomor 4, rawon. Teknik yang digunakan menyentuh atau steaming. Pengolahan panas kering. Nomor 1, nama olahan tempe goreng. Teknik yang digunakan menggoreng atau frying. Nomor 2, tatai. Teknik yang digunakan menumis atau strawberry.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana yang mau maju ke depan? Kelompok 1, silakan. Perhatikan ya, yang disampaikan. Saya mempresentasikan pengolahan sayur. Nama kelompok Bibit, Eko, Rizky, Izan, Rahim, Winnie. Pengolahan bahan dasar. Sop, batu, ubi bubur, mengukus, campur rebus, rebus, bubur, kacang hijau, mulai pengolahan panas kering, satu bakar, membakar, tumis, mangkuk, tumis, pengolahan minyak, jus tomat, haluskan, buahnya dan dimasak. Pelangi tidak dimasak, mentimun tidak dimasak. Dibuka pertanyaan. Ada yang tanyakan? Ada yang mau bertanya dari kelompok 4? Reza, silakan bertanya. Sebentar. Silakan, Reza. Sama pertanyaan itu saya mau. Ada pertanyaan, kacang hijau itu maksud sayur apa tidak? Bagaimana untuk kelompok jawab apa?
teknik pengolahan panas kering. Silakan teknik panas keringnya dijelaskan. Apakah pengolahan kolam pisang itu tekniknya panas kering? Oh, dari Mas Hafiz pertanyaannya, teknik pengolahan kolak pisang itu apakah panas kering? Coba dijelaskan di situ dari kelompok 3 pengolahan teknik panas keringnya ada kolak pisang ya? Oh, tidak ada di sini. Coba dibacakan lagi yang panas kering dibacakan. Pengolahan panas kering sama olahan tumis lampu. Teknik yang digunakan menumis dengan minyak sedikit. Kaca tumis. Teknik yang digunakan menumis. Yang panas basah. Pengolahan panas basah nama olahan jagung rebus. Teknik yang digunakan merebus. Olah pisang. Teknik yang digunakan mendidih. Nama olahan ubi rebus. Teknik yang digunakan mengukus. Sayur lodeh. Teknik yang digunakan mengukus. Menurut bantu ya. Bagaimana kelompok 4? Sudah bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Cukup ya? Dari kelompok 2 tidak ada yang ingin ditanyakan? Berarti tadi pertanyaannya sama ya sebenarnya tentang kolak pisang tadi. Oke. Silakan ditutup kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan duduk. Semuanya mengucapkan kalian semuanya hebat. Kalian semuanya luar biasa. Kalian berani berbicara. Kalian berani berpendapat. Oke? Berani bertanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Merasa hebat gak kalian hari ini? Merasa hebat gak kalian hari ini? Ya? Senang? Bangga gak dengan diri kalian sendiri? Bangga. Baik. Anak-anak, jadi untuk pembelajaran hari ini kita berefleksi, kita ambil kesimpulan. Teknik pengolahan yang digunakan dalam sayur untuk mengolah sayur ada berapa tadi? Ada 3. Apa saja? Teknik pengolahan panas basah, panas kering, dan pengolahan lainnya. Ada bagian-bagian sayur yang bisa dimakan. Tadi apa saja kira-kira untuk kesimpulannya? Tadi apa? Bagian sayur yang bisa dimakan tadi? Buahnya, bunganya, batangnya, daunnya, bijinya, ubinya. Baik. Itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sekarang di waktunya kita untuk berefleksi. Refleksi tentang pembelajaran hari ini. Seperti yang biasa kita lakukan di akhir pembelajaran, kita berefleksi. Ya. Di situ guru sudah menyiapkan berapa kertasnya sudah dibagi. Kelihatannya kalian juga sudah hafal, sudah membagi kertasnya. Kertas yang pertama warna apa? Kuning. Silakan disiapkan kertas warna kuning. Pertanyaannya, simak pertanyaannya dengan baik. Pertanyaan untuk refleksi. Sudah? Apakah bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apakah bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Silakan bacakan. Oh, yang kuning hilang. Oke. Silakan ambil.
Sudah ketemu? Sudah ditulis? Sudah selesai? Baik, pertanyaan yang kedua. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Apa? Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Sabar. Pertanyaan yang ketiga. Tantangan apa yang kamu temui dalam mempelajari materi ini? Apa tantangan yang kamu hadapi menurut kamu sendiri? Menurut kamu pribadi, tantangan apa yang kamu hadapi dalam mempelajari materi ini? Dalam kegiatan kita hari ini, tantangannya apa tadi? Sampun? Sudah? Selesai? Siap untuk pertanyaan yang keempat? Oke, keempat. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah apa perasaanmu setelah
Silahkan dilihat slide-nya. Yang terakhir, semuanya perhatikan slide